Langkah ya, langkah-langkah sampai instrumen itu siap digunakan. Ya. Dari sekian langkah yang sudah Bapak jelaskan kemarin, ada satu langkah yang harus dilakukan oleh pembuat instrumennya, yaitu uji validitas, uji validitas dan reliabilitas. Ya. Kalau secara bisa Bapak tayangkan ini ya. Nah, bicara validitas ya, yang kemarin ada, nanti pada intinya untuk validitasnya ada dua hal ya, yaitu ada validitas teoritik, ada validitas empiris ya. Validitas teoritik ini bisa validitas secara konstruk, bisa juga validitas secara konten ya, tergantung instrumen yang kita kembangkan ya. Kalau instrumennya berupa kuesioner ya, misalnya itu angket, maka nanti validitas teoritiknya adalah validitas secara konstruk ya. Itu validitas menurut menggunakan analisis oleh pakar ya, oleh pakar. Jadi sifatnya validasi konstruk ini analisisnya secara kualitatif ya, analisis secara kualitatif. Sedangkan konten itu biasanya instrumen untuk tes ya, untuk tes. Ini juga oleh pakar ya. Kemudian ada validitas empiris ya. Validitas empiris itu menggunakan kriteria tertentu ya. Kriterianya ini bisa kriteria internal, bisa kriteria eksternal ya. Nah, validitas empiris ini nanti menggunakan statistika tertentu ya. Statistika tertentu. Tergantung eh, skala ya. Skala instrumennya itu apa. Ya, kita ketika bicara validitas empiris dengan kriteria internal, kriterianya adalah ya butir-butir itu sendiri. Butir-butir yang ada di dalam instrumen itu sendiri ya. Nah, untuk uji validitasnya nanti ada ketika instrumennya skalanya diskrit 0,1 ya ini misalnya dengan bentuk instrumennya berupa tes ya. Instrumen berupa tes 0,1 kalau benar skornya 1, kalau jawab salah skornya 0 ya. Maka uji validitasnya nanti menggunakan korelasi biserial ya. R ini korelasi ya, korelasi biserial. Tetapi ketika skalanya kontinum, misalnya menggunakan skala Likert ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka validitasnya menggunakan korelasi produk momen. Sedangkan kriteria eksternal ini adalah dibandingkan dengan instrumen lain ya, yang sudah baku ya. Dibanding dengan instrumen lain yang sudah baku melalui uji beda ataupun uji hubungan. Kalau nanti yang sering digunakan untuk keperluan penyusunan skripsi, tes skripsi atau pengembangan instrumen itu yang biasa digunakan yang teoretik ini menggunakan konstruk atau konten dan empiris menggunakan yang internal. Kita lihat lebih jauh lagi siapa sih nanti validitas dan reliabilitasnya ya. Kita coba lihat. Oke, tadi sekilas ya tentang validitas kita lihat lebih dalam lagi apa sih validitas dan reliabilitas itu ya. Jadi kalau kita bicara penelitian ya dalam ilmu sosial
termasuk penelitian di bidang pendidikan ya. Ketika data yang digunakan itu adalah data primer, ya. Datanya data primer, di mana kalau data primer itu kan data diperoleh oleh peneliti sendiri ya, menggunakan instrumen tertentu ya. Maka instrumen tersebut ya sebelum digunakan, instrumen itu sebelum digunakan harus sudah instrumen itu sudah valid dan reliable ya. Dan langkah-langkahnya supaya instrumen itu valid dan reliable ya, yang kemarin sudah kita bahas ya. Langkah-langkahnya dalam pengembangan instrumen kemarin yaitu ada langkah pengembangan instrumen yang tes, ada langkah pengembangan instrumen yang non tes. Ada salah satu di dalam langkah tersebut ya, ketika sudah mengikuti langkah-langkah yang kemarin sudah Bapak sampaikan, itu sebenarnya juga sudah dalam rangka untuk mencapai instrumen yang valid dan reliable. Nah, tujuannya apa? Yang pernah saya sampaikan bahwa instrumen yang digunakan itu dikatakan valid ya ketika instrumen itu benar-benar nih benar-benar mengukur apa yang tidak diukur. Jadi instrumen dikatakan valid itu adalah mengukur apa benar-benar mengukur apa yang tidak diukur. Ketika mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang ya misalnya, maka instrumen tersebut ketika digunakan itu mampu mencerminkan ya kemampuan bahasa Inggris dari pengisi tes tersebut atau yang mengisi instrumen tersebut. Ketika instrumen mengukur motivasi belajar misalnya, maka dikatakan valid, mampu menggambarkan tingkat motivasi secara real ya dari responden tersebut. Ya, itu berarti mengukur apa yang ada diukur. Kemudian instrumen itu harus reliable ya. Yang kan reliability di sini artinya konstan ya dalam pengambilan data. Artinya instrumen itu digunakan dalam waktu dan tempat yang berbeda ya. Digunakan waktu dan tempat yang berbeda menghasilkan ya, memberikan hasil yang relatif konstan. Itu ya itu reliable. Sehingga instrumen sebelum digunakan perlu ada reliabilitas. Nah, bicara terkait dengan validitas tadi yang tadi sudah Bapak gambarkan di skema tadi ya, bahwa di dalam uji validitas itu nanti ada menggunakan kriterianya bisa kriteria internal, bisa kriteria eksternal. Sehingga di sini ketika menggunakan validitas empirik menggunakan kriteria internal, di sini dikatakan bahwa kegunaan dari uji validitas dan reliabilitas ini adalah bagaimana mengetahui bagaimana butir-butir pertanyaan dalam kuesioner itu berhubungan. Dalam arti saling berhubungan ini dalam rangka untuk mengukur tadi apa yang tidak diukur tadi. Sehingga ketika menggunakan uji validitas, baik menggunakan R product moment maupun menggunakan korelasi besar ya, sebenarnya yang dikorelasikan itu apa? Yang dikorelasikan itu adalah skor butir dengan skor skor total. Ya. Jadi yang validitas ini nanti yang dikorelasikannya adalah skor butir dengan skor total. Sedangkan untuk reliabilitas nanti itu bisa menggunakan alfa Cronbach, bisa menggunakan KR21 ya. Tergantung jenis instrumennya. Jadi untuk menentukan reliabilitas sebuah instrumen itu adalah bisa menggunakan alfa Cronbach atau bisa menggunakan KR21.
Nah, ketika instrumen tersebut tidak valid, ya nantinya, terutama yang tidak valid secara empiris ya, kalau yang tidak valid secara konstruk atau secara konten, itu bisa dilakukan perbaikan ya, lakukan perbaikan yang yang pada saat bicara langkah-langkah pengembangan instrumen sebenarnya sudah Bapak jelaskan saya. Melakukan perbaikan, tetapi ketika bicara validitas empiris yang menggunakan statistika tertentu tadi, ketika butirnya itu tidak valid, maka butir itu bisa di-drop ya, atau dibuat. Ya, ya. Dari penjelasan tadi, ya sebenarnya ini pengulangan lagi ya, bahwa dikatakan instrumen itu valid ya ketika instrumen itu mengukur apa yang tidak diukur. Ketika bicara tes ya berarti mengukur tingkat pengetahuan dari siswa ya setelah menempuh pelajaran sampai dengan KD tertentu ya. Kemudian yang tadi dikatakan bahwa valid secara empiris nih, karena yang dikorelasikan nanti adalah skor butir dengan skor total, dikatakan valid itu ya ketika item pertanyaan itu mampu mendukung kuat terhadap skor total. Jadi nanti validitas itu skor butir dikorelasikan dengan skor total ya. Jadi ketika korelasinya tinggi, ya korelasinya tinggi, berarti butir pernyataan tersebut itu mempunyai dukungan yang kuat ya terhadap skor total. Tapi ketika korelasinya rendah, ya berarti butir pernyataan tersebut memiliki dukungan terhadap skor total yang rendah atau yang lemah. Itu ya. Sehingga dikatakan valid nanti ya ketika dibandingkan nanti antara eh, korelasi secara empirisnya ya, atau secara perhitungannya ya, nilai-nilai koefisiennya ya, nilai koefisien korelasinya dibandingkan dengan R tabelnya, R tabel, nilai R tabel. Ketika R hitung atau koefisien korelasi hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, maka butir itu berarti tidak valid. Tapi ketika nanti korelasinya itu lebih tinggi ya, korelasinya itu lebih tinggi, jadi koefisien korelasinya lebih tinggi dari R tabel, maka butir tersebut dikatakan valid. Sehingga di sini dikatakan bahwa mempunyai validitas yang tinggi ya jika korelasinya, nilai koefisien korelasinya itu tinggi ya terhadap skor skor total. Sehingga instrumen instrumen yang valid ini ya berarti nanti semakin valid instrumen tersebut ya berarti semakin tepat ya atau semakin cermat ya dalam melakukan fungsinya sebagai instrumen ya. Yang tadi dikatakan instrumen ya mampu mengukur apa yang tidak. Itu ya itu adalah validitas. Nah, secara konsep ya tadi secara yang tadi bahkan tadi dapat Bapak sampaikan bahwa bicara validitas ini ada tiga macam ya tadi. Ada validitas isi atau content validity, ada validitas konstruk atau construct validity, dan ada empiris validity atau validitas empiris. Yang dua ini, validitas insi dan validitas konstruk ini analisisnya lebih secara kualitatif ya. Dari bahasanya, kemudian dari eh, butir itu mengukur rendah atau indikator atau tidak ya. Jadi lebih adjustmentnya itu adjustmentnya secara kualitatif. Jadi harus dilakukan
oleh penyusun instrumen ya. Kalau bicara mahasiswa pada saat menyusun skripsi nanti, validitas isi dan validitas konstruk ini akan dilakukan oleh dosen pembimbing ya, biasanya dosen pembimbing, baik dosen pembimbing satu maupun dosen pembimbing dua. Tetapi ketika nanti Anda skripsinya itu tentang instrumen, pengembangan instrumen ya, jadi ketika skripsinya tentang pengembangan instrumen ya, untuk validitas isi dan validitas konstruk ini harus dilakukan oleh tim pakar ya. Ada pakar dari sisi bahasa, ada pakar dari sisi konten ya. Konten itu berarti ya dari, kalau instrumen mengukur psikologi ya, psikologi seseorang ya, berarti pakar tentang psikolog ya, atau dari psikolog ya pakar tentang psikologi ya. Kalau mengukur hasil belajar ya pakarnya di sini adalah ya pakar di bidang studi tersebut ya. Dan analisis sifatnya kualitatif ya. Dan satu lagi pakar dari sisi instrumen ya. Dari tiga masukan pakar tersebut itu nanti dijadikan dasar oleh penyusun instrumen ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan guna dilakukan validitas secara empiris gitu ya, langkah-langkahnya. Apa itu validitas isi, apa itu validitas konstruk, kita coba lihat satu persatu ya. Bicara validitas isi yang tadi saya sampaikan ya, di mana validitas isi ini lebih cenderung untuk validitas instrumen ketika instrumennya bentuknya tes. Karena validitas isi ini mempermasalahkan ya, seberapa jauh suatu tes itu mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi tertentu yang seharusnya dikuasai ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, sehingga untuk mencapai validitas isi ini di dalam pengembangan instrumen, maka langkah-langkah kemarin itu Anda harus menganalisis kurikulum dulu ya, pelajari SK-nya, KD-nya, cari buku referensinya dan sebagainya ya, sampai indikatornya, sehingga butir-butir soal yang Anda kembangkan memang mengukur indikator yang akan diukur ya. Nah, sehingga dari langkah-langkah tersebut harapannya instrumen yang Anda kembangkan itu dikembangkan nanti memang mampu ya valid secara isi gitu ya. Sehingga tes itu dikatakan memiliki validitas isi yang baik ya ketika instrumen tes yang dikembangkan tadi benar-benar mampu mengukur tingkat penguasaan materi ya yang seharusnya dikuasai sesuai dengan konten yang ada dalam kurikulum. Kalau dulu kan istilahnya GPPP ya. Instrumen ya dari kurikulum ya, berarti SKKD lah ya, SKKD ya. Dan di dalam rangka pengembangan instrumen supaya valid secara isi juga ya, di dalam pengembangannya pun juga sampai harus mengembangkan kisi-kisi instrumen itu gitu ya. Itu valid secara isi ya, yang biasa digunakan untuk tes. Yang berikutnya adalah validitas konstruk. Yang tadi sudah Bapak sampaikan, validitas konstruk ini biasa digunakan untuk instrumen yang bentuknya non-tes ya. Misalnya kuesioner ya. Jadi validitas secara konstruk di sini mempermasalahkan seberapa jauh ya item atau pernyataan itu mampu mengukur apa yang benar-benar yang tidak diukur sesuai dengan konsep atau definisi yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan konstruk atau sintesa yang sudah ditetapkan ya. Maka pada saat kita bicara langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes kemarin, langkah-langkahnya adalah analisis konsep ya berdasarkan studi literatur, yang kemudian merumuskan definisi konseptual,
merumuskan definisi operasional, baru membuat kisi-kisi instrumennya, ya. Sampai dengan penetapan indikator ya dari variabel yang akan diukur. Yang kemarin dapat jelaskan itu dalam rangka untuk mendapatkan validitas secara konstruk. Itu ya. Nah, berikutnya adalah validitas empiris ya. Yang tadi dalam skema yang Bapak gambarkan di awal tadi. Jadi setelah dilakukan validitas secara konstruk atau secara konten dan dilakukan perbaikan ya berdasarkan masukan dari para pakar atau dosen pembimbing atau para ahlinya ya, diperbanyak ya secara terbatas. Instrumen itu diperbanyak secara terbatas. Paling tidak biasanya untuk keperluan uji coba instrumen secara empiris itu diperlukan 30 ya. 30 responden atau 30 eksemplar ya untuk diisi responden guna dilakukan validitas empiris. Jadi saya ulang ya. Jadi setelah instrumen tadi dilakukan validitas konstruk atau konten oleh pakar atau oleh dosen pembimbing atau oleh para ahli ya, dan dilakukan perbaikan oleh penyusun instrumen, maka instrumen itu sebelum digunakan masih dilakukan uji validitas secara empiris. Nah, validitas empiris ini nanti bisa menggunakan R biserial, korelasi biserial ketika kontinum ya, tadi dikotomi, sorry, dikotomi 1,0 tadi ya, bisa tes tadi. Bisa juga menggunakan R product moment ya, ketika instrumennya adalah skalanya bisa 1, 2, 3, 4, 5 atau skala likat. Digandakan ya, instrumen digandakan 30, jangan syarat minimal paling tidak 30 untuk keperluan menggunakan korelasi ya. Sehingga untuk keperluan validitas secara empiris ini, terutama yang ini ya, yang berdasarkan kriteria internal, itu diperbanyak sebanyak 30 untuk diolah menggunakan korelasi. Sedang yang eksternal yaitu dibandingkan dengan instrumen lain yang sudah baku melalui uji beda atau uji bahan. Tapi kita fokus ke yang ini dulu, kriteria internal. Sampai di sini dulu, yang validitas ada yang ditanyakan sebelum ke reliabilitas. Izin bertanya, Prof. Prof, saya pengen nanya, semisal eh, menguji suatu butir soal dan butir soalnya itu setelah dihitung tidak valid. Selain butir soal tersebut dibuang, harus harus diapakan lagi, Prof? Solusinya. Apakah ada teori-teori tertentu yang membahas tentang hal itu? Oke ya, untuk keperluan nanti dalam skripsi nanti, ya misalnya Anda menggunakan uji coba instrumen ya, memang ketika tidak valid ya, maksudnya di drop ya, dibuang. Bahkan ketika Anda menggunakan uji validitas yang menggunakan misalnya menggunakan analisis faktor misalnya, ya ketika tidak valid ya dibuang juga. Karena ketika dibuang itu nanti akan memperbaiki dari model dari penelitian itu ya. Nah, alternatif lain ketika
butirnya terbatas ya. Butirnya terbatas. Dipertahankan ya, terusnya mungkin setelah dianalisis ya ternyata ada yang salah dalam butir tersebut, entah redaksinya atau dari jawabannya ya, yang membuat butir itu tidak valid ya bisa dipertahankan setelah dilakukan perbaikan, tetapi konsekuensinya apa? Harus uji coba ulang, Jadi disebar lagi ke 30 responden yang lain gitu. Cuma kan itu perlu waktu ya, karena uji coba instrumen ke nyebar lagi kan perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya. Maka untuk mensiasatinya, ketika Anda mengembangkan butir instrumen itu jangan satu indikator, satu butir pernyataan ya. Kalau bisa satu indikator, jangan cuma satu butir pernyataan. Karena resikonya ketika butir itu drop ya, otomatis indikatornya tidak terwakili. Indikator yang sudah Anda rumuskan di dalam konstruk itu tidak terwakili. Sehingga ada konsekuensi indikator itu harus dibuang juga, kan sayang. Maka indikator itu mencerminkan dari ukuran dari suatu variabel. Gitu. Jadi hati-hati dalam mengembangkan instrumen jangan satu indikator, hanya satu butir pernyataan. Sehingga ketika di drop masih ada butir lain ya yang mewakili indikator tersebut. Itu Arya. Apa sudah menjawab atau mau klarifikasi? Silakan. Oke, Bro. Bisa dimengerti. Terima kasih, Bro. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya reliabilitasnya. Dan lupa tadi yang kelas yang udah komunikasi sama Pak Adit belum ya? Lupa. Sudah, Prof. Udah ya, memang dijadikan satu sore ini ya. Ya. Ya, Bapak lupa nggak ngasih tahu Pak Adit. Oke, kita lanjutkan. Tadi bagi Bapak pelantikan jadi nggak bisa. Kita lanjutkan yang reliabilitas ya. Bapak off cam lagi, ini masih dalam perjalanan. Karena reliabilitas ya. Yang tadi sudah Bapak sampaikan di awal tadi bahwa instrumennya reliability yang konstan ya. Atau ya yang relatif tetap, yang memberikan hasil yang relatif tetap meskipun dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda. Itu reliable ya. Nah, untuk reliabilitas ini ya butir-butir yang valid saja ya. Butir-butir yang valid saja yang bisa yang dilakukan yang bisa dijadikan dasar untuk uji reliabilitas. Jadi yang bisa dijadikan dasar uji reliabilitas itu adalah butir-butir yang butir-butir yang valid saja ya. Butir yang valid saja. Sehingga tadi ketika butirnya tidak valid ya, maka di drop harus dihilangkan ya. Yang diikutkan uji reliabilitas adalah butir yang valid saja. Dan untuk uji validitas di sini bisa menggunakan alpha chromat, bisa menggunakan KR21, tergantung jenis instrumennya. Atau jenis. Ketika itemnya itu, skor butirnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya.
maka menggunakan alfa Kronbach. Tapi kalau itemnya tadi skornya hanya 1 atau 0, maka menggunakan KR21. Dan untuk menentukan instrumen itu reliable atau tidak, itu menggunakan ini. Ketika nilai alfa Kronbachnya atau KR20 lebih dari 0,7, maka konstruknya atau semuanya adalah reliable. Tapi ketika alfa Kronbachnya kurang dari 0,7, itu konstruk itu tidak reliable atau instrumen tidak reliable. Sedangkan yang validitas tadi ini ya kriterianya, yang atas nih. Jadi ketika R hitungnya atau koefisien korelasi hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka itemnya itu valid. Ini yang validitas secara empiris ya. Tapi ketika R hitungnya ini lebih kecil dari R tabel, maka itemnya itu tidak valid. Oke, saya kira itu ya untuk validitas dan reliabilitas ya. Sebelum kita masuk ke contoh perhitungannya. Nah, untuk menghitungnya sebenarnya ya, kalau yang empiris ya nih, yang empiris ya ketika validitasnya menggunakan R biserial, kita gunakan korelasi tadi, korelasi biserial. Dikorelasikan aja kalau pakai Excel ya. Kalau pakai Excel tinggal dikorelasikan aja. Bentar ya. Jadi kalau skalanya diskrit, ya 0,1 tadi, maka kita menggunakan korelasi biserial ya, yaitu untuk instrumen yang bentuknya tes. Tapi ketika instrumennya itu skornya adalah kontinum, yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi, bisa menggunakan skala Likert, ya berarti menggunakan korelasi produk momen. Ya manualnya perlu dipelajarin lagi nggak? Kan udah belajar di statistika ini sebenarnya. Ya manual contoh perhitungan. Yes, kita lihat sekilas lah ya, yang manual. Ini maksudnya yang tidak menggunakan Excel. Menggunakan Excel kan tinggal pakai fungsi korelasi gitu aja gampang. Ini yang menggunakan rumus ya. Hmm. Dan ini contoh yang menggunakan korelasi apa nih? R produk momen ya. Karena skalanya kontinum ya 1, 2, 3, 4, 5 nih.
I continue. Gunakan ini rumus korelasi produk momen. Nah, ini tabulasi datanya nih ya. Ini tabulasi datanya. Misalnya ada 7 butir pernyataan ya. 7 butir pernyataan. Pernyataan 1, 2, 3, sampai 7. Nah, ini responden yang mengisi nih. Tapi untuk keperluan contohnya hanya 10 ya. Tapi kan minimal kalian 30. Untuk keperluan contohnya hanya untuk 10 responden. Nah, angka yang ada di sel ini, angka yang ada di sel ini adalah dari hasil tabulasi ya, tabulasi hasil pengisian responden. Jadi responden pertama butir 1, misalnya jawab sangat setuju ya ketika butirnya positif nih, maka dikasih skor 5. Butir 2 dia jawab setuju misalnya, butirnya positif, maka skor 4 dan seterusnya. Jadi angka yang ada di sel ini itu adalah jawaban dari responden, skor dari jawaban dari hasil tabulasi jawaban responden. Kemudian kita dari tabulasi ini ya, dari 10 responden ada 7 butir soal ini, 7 butir pernyataan ya maksud saya. Kita ingin menguji masing-masing butir ini valid atau tidak. Misalnya, kita ingin menguji butir 1 ini valid tidak. Maka untuk mengujinya kita korelasikan ya, butir 1 ini dikorelasikan dengan skor total nih maksudnya. Karena kriterianya kan menggunakan kriteria internal ya. Kriteria internal ya berarti butir-butir itu sendiri. Jadi korelasikan skor butir 1 ini dikorelasikan dengan skor total ini sebenarnya. Kalau pakai fungsi korelasi ya tinggal fungsi korel aja. Butir 1 dikorelasikan dengan ini. Ya ini R hitungnya nih. R hitungnya nih korelasi. Bapak korelasikan aja. Skor butir 1 dikorelasikan dengan skor total. Korelasi 0,98 ya. 0,98. Sedangkan R kriterianya ini berarti R tabel ya. R tabelnya dengan N10 ya. Maka ketemulah, lihat dia dari tabel R ya, 0,03. Ketika R hitung ini lebih besar dari R tabel atau R kriteria ya berarti butir 1 valid. Gitu aja, gampang. Nah, sekarang secara menggunakan rumus statistiknya. Untuk menentukannya, rumusnya ini. R korelasi butir ke I ya. T ini berarti korelasi butir ke I ini bisa ke 1, ke 2, ke 3. Tergantung butir mana yang mau diuji. Dengan T. T ini berarti skor totalnya ya. Berarti korelasi butir ke I dengan skor total. Rumusnya ini. Yaitu sigma XI XT, tapi XI XT ini XI XT kecil ya. XI XT kecil. Dibagi dengan akar dari sigma XI kuadrat dikalikan XT kuadrat. Nah, untuk mendapatkan skor sigma XI XT ini rumusnya ini. Nah, ini rumusnya. Jadi mendapatkan sigma XI XT ini ya berarti sigma XI XT besar dikurangi sigma XI dikalikan sigma ST dibagi N. N ini jumlah responden, bukan jumlah butir ya. Jumlah responden. Sedangkan mendapatkan sigma XI kuadrat ya, yang XI kuadrat kecil ya, yang berarti XI kuadrat besar ya, dikurangi sigma XI dalam kurung kuadrat dibagikan. Mendapatkan skor XT kuadrat juga sama. XT kuadrat, sigma XT kuadrat dikurangi sigma XT dalam kurung kuadrat dibagikan. Dari angka ini dimasukkanlah ke. Dan untuk mendapatkan nilai XI XT, bisa butir 1 ya tadi ya. Butir sigma dari X1 XT ya berarti kita harus kalikan dulu. Nih. XI XT butir 1 dikalikan dengan skor total. Nih pengalian ini. 5 kali 28.
5 kali 26 dan seterusnya. Ini ketemulah XI, XT sigmanya berarti sigma XI, XT besar ya. Untuk mendapatkan sigma X1 kuadrat ya berarti masing-masing ini dikuadratkan. Yang butir satu ini. Masing-masing dikuadrat. Untuk mendapatkan XT kuadrat masing-masing ini dikuadrat. Gitu ya caranya. Gampang kan? Nah, kemudian angka-angka yang ada di sini dimasukkanlah rumus ini. Angka ini sih masukkanlah ke rumus ke sini. Gitu. Bentar ya, iklan dulu, Bapak. Hah? Sini aja dulu. Di luar dulu. Nanti aja. Nanti. Bisa terus. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, jadi ini contoh butir satu yang akan kita uji tadi ya. Berarti butir satu harus kita cari dulu nih. Ini ketemu sigma X1 XT yang besar. Ini ketemu sigma X1 kuadrat. Ini ketemu sigma XT kuadrat. Jadi masing-masing dikuadratkan ketemu. Nah, angka-angka ini gunakan untuk mendapatkan yang ada di sini. Dari angka sini nanti dimasukkanlah ke sini. Hasilnya nanti akan sama. Ini segini juga. Gitu ya. Dah, itu adalah R product moment. Berikutnya reliabilitasnya. Di layar masih kelihatan ya Excelnya ya. Masih, Prof. Masih kan ya. Dan ini adalah Nggak berapa ini. alpha, alpha kerombaknya ini ya. Alpha kerombak. Ini alpha kerombaknya. Itu untuk menguji reliabilitasnya. Yang ini tadi adalah uji validitasnya. Ini adalah alpha kerombaknya.
Alfa kerombaknya rumusnya ini. K dibagi K min 1 dikalikan 1 min sigma. Ya, S kuadrat itu berarti varian ya. Varian butir 1 kuat. Ya, varian butir 1 dibagi varian total. Varian skor total. K ini cacah butir ya. K ini cacah butir. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa butir-butir yang dimasukkan di dalam uji reliabilitasnya adalah yang valid saja. Ya. Nah, contoh di sini, ini ada dua kebetulan ya, contoh di sini semuanya valid ya. Ini setelah gunakan korelasi, semuanya valid nih. Karena R hitungnya lebih besar dari R kriteria atau R tabel ya. Sehingga semua butir valid. Maka semua butir ini, ya semua butir yang ada di dalam uji validitas ini, semuanya diikutkan dalam uji reliabilitas. Ini berarti masih tetap butirnya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7. Gitu ya. Dan untuk mendapatkan uji nilai nilai alfa kerombaknya, rumusnya ini tadi, ya. K ini adalah cacah butir, butirnya berapa ya? Sedangkan S kuadrat ini adalah varian. Varian skor ke I, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Dan varian total. Sehingga langkah-langkahnya bagaimana? Ya berarti kalau cacah butir kan udah jelas ya, butirnya ada 7 ya. 7, 7 kurangi 1. Tapi yang varian skor butir ini ya berarti masing-masing butir ini dicari nilai variannya. Nilai varian. Rumus varian kan ini ya. Varian rumusnya ini. Sima X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Gitu ya. Maksudnya kan menghitung varian, saya kira sudah bisa lah ya, tidak perlu Bapak. Tapi kalau pakai Excel ya pakai fungsinya aja, fungsi varian. Nih, kayak ini varian langsung varian dari butir 1, varian dari butir 2, varian dari butir 3, ya ini nilai masing-masing varian. Nah setelah ketemu varian masing-masing butir ya dijumlahkan ketemulah ya, yaitu sigma sigma ini berarti 01,26 tambah 1,2 sampai 1,24 ini ketemu 8,6. Sedangkan ini adalah varian skor total 51. Jadi ini dicari variannya berapa? Cuma 51. Udah. Nilainya berapa? Varian. Varian butir sudah ketemu, sigma varian butir sudah ketemu, varian total ketemu, masukkan aja ke rumus. Cacah butir sudah. Gitu ya. Kemulah berapa alfa kerombaknya. Lalu untuk mengujinya, alfa kerombak, tadi ketika di bawah 0,7 berarti tidak reliabel, kalau di atas 0,7 berarti reliabel. Itu ya. Oke, sampai di sini dulu ada yang tanyakan.
Lanjut lagi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang diskrit ya. Skornya diskrit ya. Nah, ini 1-0. Ini ketika instrumennya itu bentuknya tes ya. Ini bentuknya tes. Ketika jawab benar, 1. Ketika jawab salah, ya 0. Ini contohnya misalnya ada 7 soal ya. Ada 7 soal pilihan ganda misalnya. Sedangkan siswa yang mengisi ada 10. Respondennya ada 10. Ya, hasil tabulasinya ini. Hasil tabulasinya. Misalnya responden 1 atau siswa pertama nomor 1 benar ya jawabnya, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 salah, nomor 6 salah, nomor 7 salah. Mas Korin. Responden 2 atau siswa kedua nomor 1 benar, maka diisi 1, nomor 2 benar berarti 1 juga, nomor 3 salah berarti 0 dan seterusnya gitu ya. Berarti ini hasil tabulasi data ini. Tabulasinya. Dari hasil tabulasi ini, kita ingin menguji ya, apakah butir 1 ini atau butir soal 1 ini valid atau tidak, butir 2 ini valid atau tidak, dan seterusnya. Maka misalnya butir 1 dulu ya, valid atau tidak, kita menggunakan korelasi biserial. Rumus korelasi biserial nih. S bar I dikurang S bar T dibagi standar deviasi total ya, bukan varial ini standar deviasi ya, ST, dikalikan akar dari proporsi yang menjawab benar dan proporsi yang jawab salah. Butir 1 atau butir 2 atau butir 3 ya. Misalnya kita ke butir 1 dulu ya. Butir 1 ini valid atau tidak sih? Kita cari nilai korelasi biserialnya berapa. Ya sebenarnya yang kita korelasikan adalah skor butir 1 ini dikorelasikan dengan skor total. Gitu ya. Nah, X bar ini rata-rata skor butir 1, cara mencarinya bagaimana? Kenapa di sini ini jadi di butir 1 itu yang jawab benar 7 huruf ya. Yang jawab benar 7 dari 10 siswanya. Kenapa rata-ratanya 4,57? Dari mana? Cara menghitungnya gini ya. Jadi yang butir 1 ini lihatnya adalah yang ini nih. Jadi yang dilihat adalah yang dihitung nanti adalah yang jawabannya benar saja. Tetapi skor yang dilihat adalah skor totalnya. Berarti untuk mendapat rata-rata 4,57 ini diperoleh dari 4 ditambah 5 ditambah 2, 3 ini tidak dihitung ya, karena ini jawaban salah. Tambah 2, berapa sudah berapa? 9 tambah 2 berapa? 11, 11 tambah 7 berapa? 18, Prof. 18 tambah 6 24, 24 tambah 3 27, 27 tambah 5 32. 32. Sehingga angka yang jadi adalah 32 dibagi dengan 7. 32 dibagi 7. Ya. Ya 32 dibagi 7. Ketemulah 4,571. Gitu. Cara menghitung
Ini rata-rata skor butir 1. Itu ya. Kalau rata-rata skor total ya 36 ini jumlah dari skor totalnya ini 36 dibagi 10. 3,6. Tuh. Tuh ya. Kemudian ST ya sama kayak tadi standar deviasi itu kayak rumus varian tapi di akar ya. Akar dari varian. Akar dari varian itulah ketemu standar deviasi. Nah, P ini proporsi yang menjawab benar. Dari 10 ini, butir 1 dari 10 ini yang menjawab benar itu ada 7. Ya. 7 dari 10 berarti 0,7. I proporsi yang menjawab salah berarti 3 dari 10 berarti 0,3. Udah, masukkan rumusnya. Ketemu berapa ya? Misalnya ini ketemunya ini. R bis-nya adalah 0,7 dibandingkan dengan R tabel. Ketika R bis-nya ini lebih besar dari R tabel berarti butir itu valid. Gitu ya. Nah, butir-butir yang valid saja yang akan kemudian dilanjutkan butir 2. Dihitung dengan cara yang sama. Butir 3 dan seterusnya. Dengan rumus yang sama. Gitu ya. Butir-butir valid saja yang nanti akan dijadikan dasar untuk menentukan reliabilitasnya. Ya, misalnya hasil perhitungan ini ketemu. Butir 2 tidak valid, butir 7 tidak valid. Jadi dari 7 butir ini yang valid 5. Maka untuk uji reliabilitasnya hanya 5 butir ya. Butir 1, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6. Jadi butir 7 dan butir 2 itu tidak diikutkan dalam uji reliabilitasnya. Nah, untuk uji reliabilitasnya kita gunakan KR20. Yaitu K per K-1 dikali 1 min sigma PIGI sekali bagi varian total, varian skor total. K ini cacah butir ya, cacah butir. Butirnya berarti tinggal berapa ini? 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 butir. Kemudian sigma P ini adalah proporsi yang menjawab benar, GI proporsi yang menjawab salah. Berarti untuk menentukan sigma PI GI ya kita cari ini. Dari butir satu ini yang jawab benar 7, berarti PI-nya 0,7. Yang jawab salah berarti 3, 3 dari 10, berarti 0,3. Butir 3, yang jawab benar berarti 5, berarti 0,5. Yang jawab salah 5 juga 0,5. Nah, ini dicarilah sigma PIG-nya ini. Sigma PIG-nya ini 1,1. Masing-masing dikalikan jumlahnya. Itulah ketemu sigma PIG. Mencari varian total caranya sama tadi, yaitu sigma X min X bar kuadrat dibagi N. Tapi kalau mencari standar deviasi, akar dari varian. Jadi hasil variannya berapa, di akar ketemulah standar deviasi. Tapi yang diminta di sini kan varian. Berarti skor totalnya ini dicari variannya berapa. Ketemulah angka yang di sini.
Dah ketemulah nilai reliabilitas penggunaan KR baku. Secara menggunakan rumus ya, manual. Sekarang menggunakan Excel. Satu lagi ya, yang menggunakan Excel. Menggunakan Excel lebih gampang lagi ya. Nggak usah ngitung. Nah, ini valida yang non-tes, misalnya kuesioner, ini tabulasinya. Tabulasi datanya ada berapa butir nih? Ada 20 butir. Ini skor totalnya. Respondennya ada 20 ya. Untuk mendapatkan R hitungnya ya tinggal dikorelasikan aja pakai fungsi itu. Korel ya. Korel butir satu ini dikorelasikan dengan skor total. Udah pakai korel. Nah, ini tanda dolar ini supaya tidak bergeser ya. Jadi ketika di sini adalah kolom 2 ini, jadi skor totalnya ini biar nggak bergeser. Supaya diapit ini. Kalau nggak ada betulan, ini pakai F ini pakai F berapa? Update dolar itu pakai F berapa? Fungsinya. Masih ingat? Supaya keluar nih tanda di update dolar. Jadi supaya ini nggak bergeser, karena semua butir ini korelasikan dengan skor total kan. Supaya skor totalnya tidak bergeser di update ini. Pakai fungsi apa? F berapa ya? Nah, ketemulah korelasi masing-masing nilai R ya, masing-masing butir. R kritisnya lihat tabel, R kriterianya lihat tabel. Kemudian ketika R hitung lebih besar dari tabel berarti valid. Ya, betul-betul yang valid yang akan diuji reliabilitasnya. Ya, reliabilitasnya pakai alpha Chromebug tadi. Sama, ini kaca butirnya tinggal 16 ya. Ini varian totalnya, ini varian butirnya, cari varian tiap butir, kemudian cari alpha Chromebug-nya dengan rumus ini, jumlah varian butirnya. Nah, yang tes sama ya. Saya kira bisa ya. Ini PG-nya, proporsinya bahwa yang jawab benar, ini proporsi yang jawab salah, ini rata-rata butir KI, ini rata-rata skor total, standar deviasi total. Ketemu dari data ini kita bisa menentukan R serialnya. R serialnya dibandingkan dengan R kritis. Kalau menggunakan Excel ya. Ya nanti kalau ada waktu kita coba menggunakan analisis faktor. Jadi saya kira itu untuk uji validitas dan reliabilitas ya. Sampai di sini ada yang tanyakan?
Prof, izin bertanya, Prof, untuk terkait pengujian reliabilitas, kalau misalnya hasilnya tidak konsisten, menyambung pertanyaan Pandiko tadi, itu kita tetap bisa ngelanjutin pembuatan instrumennya, atau kita perlu mengulang dari awal, ya, Prof? Prof, maaf, Prof, sebelumnya masih di mute. Sorry, Bapak kirim dulu ya Pak. Yang PPT udah terkirim ya? Udah. Sudah, PPT udah Prof. Bapak. Udah kan ya? Nah, cara yang Excelnya. Oke, ketika instrumen Anda tidak reliable, ya berarti ada masalah di prosesnya tadi. Tapi biasanya ketika butir-butirnya valid, reliabilitasnya biasanya nggak ada masalah ya. Biasanya nggak ada masalah. Tapi kalau tidak reliable ya harus diuji coba ulang lagi dengan dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Tapi ketika langkah-langkah tadi diikuti, langkah-langkah pengembangan instrumen sampai uji validitas empiris ya, reliabilitas ketika butir-butirnya valid ya, reliabilitasnya biasanya tidak ada masalah gitu. Ya, ada lagi? Materi udah Bapak kirim ya, sebagai bahan nanti untuk ujian UTS minggu depan. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Jadi untuk tes minggu depan sampai uji reliabilitas ya. Oke, baik, Prof. Ya, Prof, izin bertanya. Kan ini UTS-nya kelasnya gabungan ya, Prof. Berarti satu ruangan, dua kelas, atau beda ruangan? beda ruang lah. Ntar kalau satu ruang arisan itu. Beda Oke, Prof. ruang. Bisa kelas A sendiri satu ruang, kelas B sendiri satu. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih semuanya. Selamat sore ya. Sore, Prof. Terima kasih. Ya, ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Prof.